Oke, selamat sore teman-teman. Kesempatan hari ini kita akan mengolah sancang sito tipe informal ya. Kita lihat di sini percabangannya sudah lengkap. Dia ada lengan pertama, lengan kedua, kemudian terusan mahkota, kemudian dimensi belakang juga sudah ada. Jadi hari ini kita akan coba untuk menyeleksi cabang-cabangnya yang akan kita pilih untuk program selanjutnya. Oke, untuk yang pertama, mungkin anak cabang yang pertama ini saya rasa sudah cukup. Ini kita akan seleksi di sini. Nah, nanti kita akan tunggu tunas ini dan juga tunas ini. Untuk tunas yang atas mungkin nanti kita bisa pakai untuk tunas samping ini, tapi kita buang dulu. Kalau untuk sancang nggak usah takut, buang tunas. Tumbuhnya itu sangat cepat selagi dia masih subur. Kemudian coba kita buang untuk mata tunas yang tumbuh sekitar sini. Ini saya rasa kalau di sini terlalu panjang untuk tangan kedua, karena nanti harapan saya nanti agak lebih panjang sedikit yang ke kiri. Jadi mungkin ini akan kita perpendek ya, segini ya. Nah, nanti akan tumbuh, nanti kita pakai anak cabang ini atau ini. Nah, kemudian untuk backnya saya rasa masih bisa kita los agak sedikit lagi. Kemudian untuk alur mahkotanya bisa kita tata lagi, kita arahkan sedikit lagi agar tidak lurus-lurus sekali ya. Mungkin bisa kita pakai kawat sisa ini. Oke, kemudian yang bagian kiri kita arahkan ke sebelah sini. Oke, kita apakan sedikit ya, biar agak nyeni sedikit ya. Oke, kemudian untuk bagian sini saya rasa sudah oke untuk bagian belakang. Nah, ini sebetulnya ketika memprogram dulu ada kesalahan ketika saya melakukan pecah batang, kemudian program akar, terlalu cepat untuk melakukan press. Jadi program akar dan program percabangan itu saya melakukannya secara serentak. Nah, jadi akibatnya pertumbuhan pohon ini agak lama, tapi ya sudah terlanjur, mau bagaimana lagi, tidak masalah. Nah, kemudian jangan lupa untuk bagian yang kita potong tadi, untuk kita oles dengan salep kambium untuk mempercepat penutupan kambiumnya. Oke, kita tutup dengan salep kambium seperti ini. Kemudian ini juga kita ratakan, menutupi seluruh kambium.
Oke, nah berikutnya saya akan coba untuk melihat kondisi perakarannya. Jadi mungkin akan saya ganti polybagnya agar jadi lebih besar. Kemudian karena ini udah sangat lama kali tidak saya lihat kondisi perakarannya seperti apa, jadi sepertinya sudah menumpuk di bawah sini. Nah, sudah keluar dari media. Oke, sekarang saya akan coba untuk keluarkan medianya untuk ganti ke pot yang agak lebih besar. Nah, oke, sudah saya lepaskan polybagnya. Sekarang kita akan coba lihat perakarannya. Kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, di bagian bawah sini akarnya sudah sangat penuh sekali dan sampai dipakai untuk sarang semut ya. Jadi mungkin kita nanti perlu melakukan pergantian media. Oke, sekarang kita akan bersihkan medianya secara keliling. Oke, sepertinya akan lebih cepat jika menggunakan pisau. Oke, kondisi perakarannya cukup cantik ya. Sudah memutar dan terlihat sudah sangat penuh akar yang di bawah ini. Untuk bagian backnya juga sudah penuh dengan akar, cuman sayang sekali ini dipakai untuk sarang semut ya. Bubar semutnya. Oke, mungkin kita akan pakai sedikit air untuk melihat perakarannya supaya. Oke, kita semprot dengan air supaya lebih nampak lebih jelas. Oke, sudah cukup cantik ya sebetulnya untuk untuk perakaran ini ya. Akar serabutnya pun sudah cukup banyak, kemudian arah-arah akarnya pun hanya perlu sedikit diarahkan sedikit saja nanti. Oke, kemudian mungkin kita perlu sedikit dipres supaya nanti jadi akar-akarnya jadi akar-akar serabut. Jadi nanti kita potong mungkin segini, bisa kita potong. Kemudian mungkin ada beberapa nanti yang akan saya pecah, ini juga bisa kita potong. Ini mungkin nanti bisa kita pecah sedikit. Ini ada yang masuk, ini bisa juga. Oke, nanti akan kita ganti saja tatakan tanah liatnya. Nanti kita arahkan sedikit untuk arah-arah akarnya ini. Oke, sudah mulai gelap ya. Oke, ini saya sudah siapkan tanah liat.
Kemudian ini tadi yang sudah beberapa saya potong. Oke, nah kemudian tadi ada beberapa bagian yang saya pecah karena saya rasa seperti ruang ini dan ruang sebelahnya ini terlalu kosong. Nah, jadi batangnya ini saya pecah, kemudian saya akan ganjal seperti ini ya, biar dia nanti tumbuh mengisi bagian ruang sini. Kemudian bagian sini ini juga ada yang saya pecah sehingga nanti ada ruang yang terisi. Ini tidak terlalu lebar, saya bukanya. Oke, sudah. Kemudian ya ada satu lagi, ada 3 yang saya pecah ya. Ini 1. Oke, ini akan saya buka seperti ini. Nah, oke. Kemudian tidak lupa saya akan memberikan pupuk ya di sekeliling ini. Oke, kemudian ya sudah mulai gelap ya maklum karena saya tagnya sepulang kerja, bisanya di sore hari, jadi ya beginilah. Oke, ini kita tutup. Ini campuran medianya yang selalu saya pakai masih sama ya, menggunakan sekam lapuk, pasir sungai atau pasir bangunan, dan dicampur dengan kokopit. Oke, untuk bagian atas kita tutup dengan kokopit. Ya, nampak depannya seperti ini nanti. Nah, kemudian untuk akar-akar yang bagian atas ini nanti tetap akan saya tutup, jadi saya pakai seperti ini untuk peninggi media. Oke, sorry ada gangguan telepon. Oke, saya pakai seperti ini untuk peninggi media. Ini saya lakban begitu saja. Nah, ini sudah. Kemudian kita agak benamkan sedikit ke dalam. Kenapa saya pakai seperti ini? Karena bagian-bagian akar yang bagian atas nih, kalau sancang nih, kalau sepengalaman saya, semakin dia ditutup semakin dia cepat tumbuhnya. Walaupun ada beberapa juga trainer-trainer yang bilang lebih baik dikenakan cahaya matahari dan sebagainya, tapi sejauh pengalaman saya menanam sancang nih, dia akan lebih bagus dan lebih sehat serta lebih cepat kalau kita tutup seperti ini. Apalagi tadi ada bagian yang saya pecah kan. Nanti kalau tidak ditutup dia kambium nih kering, jadi akan lama menutupnya. Jadi kalau seperti ini kan dia agak lembab. Nah, oke, ini kita tutup pakai kokopit sampai tertutup semua. Oke, ini mungkin nanti setelah cabang-cabang utama jadi akan saya press lagi, kemudian saya training ke pot yang lebih kecil. Ini tujuannya saya pindah ke pot yang lebih besar supaya cabang-cabang ini lebih cepat saja. Oke, begitu. Terima kasih.